Penyakit ISPA meningkat di Jambi. Polisi tangkap pelaku curanmor. Ratusan hektar sawah terendam banjir. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi Sepekan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi Sepekan selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara, memasuki musim pancaroba, kasus penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di sejumlah wilayah di Jambi mengalami peningkatan signifikan. Salah satunya di Puskesmas Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Di sini adanya lonjakan jumlah pasien ISPA dalam 2 bulan terakhir. Memasuki musim pancaroba, kasus penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di sejumlah wilayah di Jambi mengalami peningkatan signifikan. Salah satunya di Puskesmas Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, adanya lonjakan jumlah pasien ISPA dalam 2 bulan terakhir. Berdasarkan data wilayah kerja Puskesmas, pada bulan Agustus tercatat 413 pasien ISPA, meningkat menjadi 592 orang pada bulan September. Menurut dokter Puskesmas Simpang Sungai Duren, sebagian besar pasien merupakan anak-anak dengan gejala demam, batuk, pilek, serta nyeri pada sendi. Ya, kita ngasih edukasi ke masyarakat, di mana harus, karena kondisi kayak gini, kondisi yang pancaroba, kondisi hujan, jadi istirahat, minum yang banyak. Kalau misalnya makannya itu ya untuk daya tahan tubuhnya, kemudian juga pakai masker. Kalau siapa yang menderita ISPA atau batuk, belum tahu batuk, itu pakailah masker sehingga tidak ada penularan. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap perubahan cuaca dengan menjaga daya tahan tubuh, memperbanyak minum air putih, dan menggunakan masker saat batuk atau berada di tempat umum. Pihak rumah sakit menjelaskan RSUD Raden Matahir merupakan rumah sakit rujukan dan umumnya hanya menerima pasien dengan kondisi ISPA berat yang memerlukan penanganan lanjutan. Musim pancaroba ini karena peningkatan kelembapan, terus termasuk salah satunya juga polusi, termasuk salah satunya juga daya tahan tubuh gitu. Memang kasus-kasus ISPA secara umum nasional termasuk di Provinsi Jambi trennya cenderung meningkat. Tetapi kalau untuk kasus-kasus ISPA itu memang jarang kita jumpai di rumah sakit terutama Matahir ini, karena kan sistem layanan kesehatan rujukan berjenjang itu biasanya kasus-kasus seperti itu dia akan selesai di tipe C atau di puskes. Saya coba juga berdiskusi sama teman-teman terutama dari Perhimpunan Paru wilayah Provinsi Jambi bagian anak, juga memang kasus-kasus ini cenderungnya meningkat, tapi penata laksanaan di puskes pengobatan 1 sampai 3 hari rata-rata pasien sembuh. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, menjaga kesehatan dan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit musiman ini. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menghimbau warga untuk mewaspadai potensi penyakit yang kerap muncul di tengah suhu ekstrim seperti flu dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Saat ini suhu di Bengkulu mencapai 36 derajat Celcius. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menghimbau warga untuk mewaspadai potensi penyakit yang kerap muncul di tengah suhu ekstrim, seperti flu dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Saat ini suhu di Bengkulu mencapai 36 derajat Celcius. Awal Oktober tahun 2025, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat kasus ISPA telah menyerang 1.079 warga, yang rata-rata karena kelelahan hingga dehidrasi.
Warga diminta selalu menjaga kesehatan dengan minum air putih yang cukup, selalu menggunakan masker untuk mencegah debu masuk ke saluran pernafasan, dan rutin mencuci tangan. Ya juga itu tadi PHBS itu termasuk ya, PHBS itu adalah salah satunya selain makanan-makanan yang bergizi juga mengkonsumsi air putih minimal 2 liter atau 8 gelas dalam sehari. Ya, karena suhu yang panas itu bisa menyebabkan kekurangan cairan pada tubuh kita, sehingga harus diimbangi dengan pemasukan cairan tubuh, ya, air putih. Warga yang memiliki gejala flu atau ISPA diminta untuk mendatangi fasilitas kesehatan agar dapat mencegah terjadinya infeksi saluran pernafasan. Bayazir Alehan, Kompas TV Bengkulu. Kita beralih ke informasi lainnya. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jambi melakukan aksi demonstrasi bersama kelompok tani mandiri di kawasan PT Trimitra Lestari, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jambi melakukan aksi demonstrasi bersama kelompok tani mandiri di kawasan PT Trimitra Lestari, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Petani mandiri dan GMNI Jambi mendatangi areal perkebunan yang diklaim sebagai HGU PT Trimitra Lestari. Masyarakat menyebut konflik ini merupakan masalah yang berlarut-larut, tak kunjung ada penyelesaian dari perusahaan dan pemerintah. Para petani memperjuangkan tanahnya yang diduduki perusahaan, namun tak kunjung ada penyelesaian secara nyata. Koordinator Aksi Wiranto Manalu menyebut, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinilai tak mampu memberikan solusi terhadap konflik lahan yang sudah berlangsung lama. Lahan yang kita perjuangkan hari ini adalah seluas 586, yang dimana lahan tersebut diklaim oleh pihak perusahaan sudah pernah diganti rugi oleh pihak perusahaan. Tapi nyatanya hari ini surat yang dikeluarkan pemerintah Desa Purwodadi pada tahun 1993 masih berada di tangan rakyat. Artinya kalau sudah pernah diganti rugi, surat itu tidak harus di tangan rakyat lagi, tapi sudah di perusahaan. Mereka berdalih mengatakan bahwa surat tanah itu sudah pernah diganti rugi, nyatanya adalah tidak. Itu yang kita tuntut sekarang. Pihaknya berharap masalah ini jadi perhatian Pansus Konflik Lahan Pemprov Jambi serta Pansus Reforma Agraria DPR RI. Wira Dani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara Farudin, anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari fraksi Golkar, akhirnya meminta maaf usai videonya viral saat sidak di kawasan Pasar Beringin, alun-alun Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi pada Rabu 15 Oktober lalu. Farudin, anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari fraksi Golkar, akhirnya meminta maaf usai videonya viral saat sidak di kawasan Pasar Beringin, alun-alun Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi pada Rabu 15 Oktober lalu. Video amatir yang memperlihatkan Farudin emosi hingga memaki pekerja proyek beredar viral di media sosial. Farudin mengatakan dirinya hilaf dan tidak sengaja mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada pekerja proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farudin menyampaikan permohonan maaf kepada pekerja pembongkaran Pasar Beringin dan seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh atas kekilapan ucapan saya yang tidak saya sengaja beberapa hari yang lalu pada saat melaksanakan sidak bersama Komisi 2 DPRD Kota Sungai Penuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus DPD Golkar Provinsi Jambi menyayangkan hal itu terjadi dan menyebut tidak sesuai dengan instruksi partai. Pihak Golkar langsung mengambil langkah dengan mendorong agar anggota dewan yang bersangkutan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Kota Sungai Penuh. Selain itu, Farudin juga langsung dipanggil pengurus Golkar meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Nah, ini salah satu teguran kami sudah dilaksanakan oleh DPD fraksi Golkar yang ada di Sungai Penuh. Nah, yang kedua saya tanyakan Ketua DPR, bagaimana langkah yang dilakukan melanggar kode etik tadi? BK-nya seperti apa? Nah, tetap tadi pertanyakan, ya, dan kita tunggu lagi karena hasil dari pemeriksaan dari Badan Kehormatan itulah menjadi langkah sanksi yang diambil oleh ketua DPD Golkar Kota Sungai Penuh. Hasil itu kami minta laporan ke
DPD Golkar Provinsi. DPD Golkar Provinsi Jambi berharap insiden ini tidak terjadi lagi dan hati rakyat yang dapat terobati dengan permintaan maaf anggota DPRD yang bersangkutan. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Kementerian Pemuda dan Olahraga memilih Kabupaten Batanghari sebagai tuan rumah kejuaraan antar kampung atau Tarkam tahun 2025 di Provinsi Jambi. Ribuan peserta antusias mengikuti kejuaraan ini. Lomba ini langsung dibuka oleh PJ Sekda Kabupaten Batanghari. Kementerian Pemuda dan Olahraga memilih Kabupaten Batanghari sebagai tuan rumah kejuaraan antar kampung atau Tarkam tahun 2025 di Provinsi Jambi. Ribuan peserta antusias mengikuti kejuaraan ini. Lomba ini langsung dibuka oleh PJ Sekda Kabupaten Batanghari. Lomba diadakan di alun-alun Muara Bulian Kabupaten Batanghari, dipadati ribuan warga. Mereka antusias mengikuti pembukaan kejuaraan Tarkam Piala Kemenpora tahun 2025. Kejuaraan ini berlangsung selama 4 hari, memperlombakan 5 cabang olahraga, mulai dari senam, tarik tambang, terompa panjang, fun run, hingga gerak jalan. Peserta yang terdaftar sudah mencapai ribuan orang. Pemerintah Kabupaten Batanghari berharap kejuaraan Tarkam ini menjadi wadah untuk menumbuhkan nilai sportivitas sekaligus pembinaan atlet muda di daerah. Selain itu, dengan lomba ini bisa mencari bibit muda yang potensial untuk bisa tampil di tingkat nasional. Lomba Tarkam ini juga menjadikan generasi muda Kabupaten Batanghari sehat dan bugar karena sering latihan olahraga. Sesuai dengan yang senantiasa digalakkan oleh Pak Bupati Batanghari, sinergisitas ini mudah-mudahan yang pertama kan silaturahmi. Bapak, saudara-saudara bisa lihat tadi bagaimana masyarakat berkumpul, para pejabat, para elemen pencinta olahraga berkumpul sehingga itu menjadi ajang silaturahmi. Terus yang kedua, dengan lomba-lomba yang ada tentu akan meningkatkan motivasi, kecintaan mereka untuk selalu berlatih. Harapannya selain nanti mereka akan menjadi atlet-atlet yang aktif berlatih sehingga diharapkan punya prestasi baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan mudah-mudahan bisa menjadi atlet yang berprestasi di tingkat nasional. Selain itu, yang utama tentu menciptakan masyarakat yang sehat. Karena rajin berolahraga, tentu dia akan bugar, akan sehat. Masyarakat Batanghari yang super tangguh, insya Allah akan terwujud. Pihak Kemenpora yang hadir dalam acara pembukaan mengapresiasi pemerintah Kabupaten Batanghari antusias dalam melaksanakan kejuaraan Tarkam. Kejuaraan ini diharapkan bukan sekedar kompetisi, namun juga ajang memupuk persaudaraan dan kebugaran warga dari tingkat desa. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi sepekan akan selanjutkan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain polisi tangkap pelaku curanmor. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.